Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi Vietnam di kandang dan tandang, dua laga ini akan menentukan jalan tim nasional ke depannya setelah gagal meraih poin di dua laga awal. Jelang laga kualifikasi melawan Vietnam, Timnas Indonesia kedatangan beberapa amunisi baru, yaitu beberapa pemain diaspora yang sudah selesai proses pengalihan kewarganegaraannya. Timnas Indonesia bisa menurunkan Jay Itzes, Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon, atau juga Tom Hye yang menjadi amunisi tambahan ketika menghadapi Vietnam nanti. Pelatih tim nasional Coach Shin Tae-yong sendiri merupakan sosok pelatih yang bisa jadi mengganti-ganti formasinya. Dalam beberapa kesempatan di Piala Asia kemarin, Indonesia banyak menggunakan formasi 5-4-1 ataupun 3-4-3. Akan tetapi di dalam laga uji coba sebelum Piala Asia tersebut, beberapa kali juga Indonesia menggunakan formasi seperti 4-4-2 maupun juga 4-2-3-1. Hal ini yang akan memungkinkan bisa jadi Indonesia akan mengubah strategi mereka jelang menghadapi Vietnam di laga nanti. Di pertemuan terakhir menghadapi Vietnam di Piala Asia, Indonesia menggunakan formasi 3-4-3. Vietnam sendiri mungkin tidak akan begitu banyak berubah dari formasi andalannya 3-4-2-1 atau 3-4-3 yang bisa berubah menjadi 5-4-1 ketika bertahan. Ketika bermain di Gelora Bung Karno, sangat mungkin Indonesia akan mengambil inisiatif serangan dari awal. Apalagi mengingat kondisi Indonesia butuh poin, karena di dua laga awal menghadapi Irak dan Filipina, Indonesia gagal meraih satupun kemenangan. Sehingga kemenangan di laga ini, apalagi laga kandang, akan menjadi modal berharga untuk kelanjutan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini ke depannya. Vietnam sendiri mungkin akan bermain lebih reaktif, yang banyak terjadi seperti pertemuan ketika di Piala AFF 2 tahun lalu. Vietnam banyak menggunakan formasi 5-4-1 ketika bertahan. Dan formasi 5-4-1 flat inilah yang akan harus coba dibongkar oleh Timnas Indonesia. Coach Shin sendiri berapa kali kalau menggunakan formasi 3-4-3, mereka akan mengandalkan 3 pemain bawah di lini belakang. Kehadiran Jay Itzes maupun Nathan Choaon mungkin bisa menjadi tambahan yang berharga. Akan tetapi patut diingat juga kalau mereka belum banyak bermain bersama. Sementara itu trio lini belakang di Piala Asia yang digalang oleh Rizky Ridho atau Sandy Walsh di sisi kanan, kemudian juga ada Jordi Amat sebagai center back tengah, dan juga Justin Hubner ataupun Elkan Bagot di sini sudah lebih dulu banyak bermain bersama. Akan tetapi bukan tidak mungkin Coach Shin akan sedikit bereksperimen dengan menggunakan pemain baru tersebut, apalagi pemain baru ini tentu memiliki kualitas yang tidak sembarangan gitu, karena Jay Itzes sendiri misalkan merupakan salah satu andalan Venezia di Serie B gitu. Kemudian di posisi wingback, hampir kemungkinan posisi wingback kiri mungkin akan diisi oleh Pratama Arhan, karena Sen Patinama sendiri tidak bisa masuk ke final squad karena mengalami cedera. Sementara posisi wingback kanan ini akan menjadi diperebutkan juga oleh Asnawi, kemudian bisa juga di sana ada Yakob Sayuri maupun bisa juga Sandy Walsh yang main di posisi tersebut. Kemudian di posisi gelandang bertahan, satu posisi hampir pasti mungkin akan diisi oleh Ivar Jenner yang penampilannya cukup stabil di Piala Asia kemarin. Satu lagi mungkin akan diperebutkan, ada Mark Klok di sini, kemudian ada Ricky Kambuaya, bisa juga Sandy Walsh atau Justin Hubner yang kembali bermain di double pivot seperti di Piala Asia. Kemudian di posisi gelandang serang ini akan menjadi menarik karena ada Tom Hye di sana dan Ragnar Oratmangun yang mungkin bisa diturunkan, dan juga kita perlu ingat, kita juga masih punya pemain seperti Marcelino maupun Egy dan Witan yang juga kerap tampil apik ketika bermain di posisi gelandang serang. Kemudian di posisi striker, Rafael Struijk kemarin di pertemuan terakhir menghadapi Vietnam di Piala Asia berhasil tampil gemilang. Berapa kali pergerakannya bisa merepotkan pemain belakang Vietnam dan berhasil memenangkan satu penalti yang kemudian berhasil dieksekusi oleh Asnawi. Nah, menghadapi Vietnam sendiri yang diprediksi mungkin tidak akan tampil begitu terbuka menghadapi publik Gelora Bung Karno, Indonesia mungkin akan lebih banyak menguasai bola. Akan tetapi harus diingat kalau Indonesia bermain dengan formasi 3-4-2-1 kemungkinan, maka akan terjadi match up atau
situasi sama jumlah, karena secara natural misalkan tiga center back Indonesia akan bertemu dengan 3 penyerang Vietnam, kemudian 2 gelandang juga mungkin akan diikuti oleh 2 gelandang Vietnam. Sementara itu wingback akan bisa saling bertemu, kemudian center back juga bisa saling bertemu dengan gelandang serang Indonesia. Disinilah kalau misalkan Vietnam agak bermain seperti man to man ini, dibutuhkan kejelian dari pemain-pemain Indonesia. Di laga Piala Asia kemarin, berapa kali pergerakan dari Rafael berhasil merepotkan, karena dengan ditempelnya gelandang serang oleh center back, maka di sini akan ada ruangan yang bisa dimakan atau dimanfaatkan oleh Rafael. Rafael sendiri salah satu kelebihannya adalah melakukan banyak lari-lari atau gerakan-gerakan ke belakang lini ini. Dia mempunyai kecepatan dan juga punya dribble dan pergerakan yang bagus, yang ini bisa menjadi salah satu senjata dari Indonesia. Kalaupun misalkan yang kemungkinan kalau misalkan Vietnam tidak begitu agresif dalam melakukan pressing, di mana mereka cenderung menunggu, kemudian wingbacknya juga akan sedikit lebih sabar, dan juga gelandangnya juga mungkin kalau gelandang mungkin dia akan lebih agresif karena untuk mematikan pergerakan 2 otak permainan Indonesia. Mungkin wingernya akan lebih sabar. Disinilah dibutuhkan kejelian dari pemain Indonesia di sisi sebelah sayap, terutama center back kanan kiri, kemudian wingback dan juga gelandang serang. Disinilah mereka dibutuhkan kejelian kombinasi-kombinasi mereka, segitiga-segitiga ini yang dibutuhkan untuk membongkar pertahanan Vietnam, terutama bagaimana mereka bermain dalam situasi sama jumlah atau 3 lawan 3. Karena mungkin yang terjadi adalah winger Vietnam ini akan lebih banyak membantu pertahanan, sehingga dibutuhkan kejelian dari center back terutama dalam mengalirkan bola, maupun mungkin center back ini yang akan banyak mendapatkan ruang untuk melakukan dribble. Ini yang harus betul-betul dimiliki kualitas dari center back kanan dan center back kiri Indonesia, karena ini akan menjadi kunci dalam membongkar lini awal pertahanan Vietnam. Kalau mereka bisa membongkar blok pertama di sini, maka di area yang lebih tinggi mereka akan mendapatkan situasi menang jumlah, bisa menjadi 4 lawan 3 maupun 4 lawan 2. Solusi lain yang bisa diambil oleh Indonesia dan juga mungkin sudah pernah dipraktikkan oleh Coach Shin sebelumnya adalah dengan menggunakan formasi 4-4-2 yang bisa bertransformasi menjadi 4-2-4. Seperti kita tahu, dengan adanya tambahan tenaga dari Tom Hye dan juga Ragnar Oratmangun, mungkin saja Coach Shin akan lebih berani untuk bermain dengan 2 orang striker. Salah satu mungkin gelandang di sini yang dikorbankan adalah 1 pemain belakang. Jadi dengan formasi 4-2-4. Dengan formasi ini tentu akan lebih memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam saat menyerang, karena dengan lebih banyak pemain yang bisa terlibat di penyerangan. Kita punya 4 striker di depan dengan 2 striker tengah dan juga 2 pemain winger. Kemudian juga bisa 2 fullback melakukan overlap, atau mungkin ketika di sebelah kanan fullback overlap, fullback kiri akan lebih tahan untuk antisipasi serangan balik dan sebagainya. Tapi yang jelas dengan fleksibilitas, dengan penambahan pemain-pemain yang baru ini bisa menambah fleksibilitas pemain yang akan bisa diturunkan gitu. Jadi dengan tidak terpaku dengan formasi 3 back yang sukses di Piala Asia, tapi juga bisa dengan alternatif lain, terutama kalau mungkin kita sudah butuh gol, karena dengan lebih banyak pemain di lini depan, tentu peluang untuk mencetak gol akan semakin besar. 2 laga penting menghadapi Vietnam akan terjadi di depan mata. 1 laga di Gelora Bung Karno dan 1 laga away ke Vietnam yang harus dimanfaatkan dengan betul oleh Coach Shin Tae-yong dan timnas Indonesia agar peluang untuk terus melaju di babak kualifikasi Piala Dunia tidak terputus. Dengan adanya pemain-pemain baru, pemain-pemain tambahan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tim nasional dan nantinya bisa menaikkan level tim nasional Indonesia di masa yang akan datang.